Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3. Ampula Memberanjaya Anterior. Di sini kami akan mengedukasi kepada masyarakat mengenai SDGs. Selamat menonton. Jika kami dari mahasiswa Fakultas Kedokteran, kami ini ada tugas LKMMD berupa untuk mengedukasi mengenai SDGs. Nah, perkenalkan sebelumnya kan nama saya Rahmat Fadila. Saya Irsyad Abdullah, ahli Soal Hak. Kami dari kelompok 3 kan. Jadi kami mengedukasi tentang SDGs. Sebelumnya kakak tahu nggak apa itu SDGs? Nggak tahu. Nggak tahu. Bisa dong, buka dong. Oke, selamat. Jadi SDGs itu kan merupakan singkatan Kak, itu kepanjangannya Sustainable Development Goals. Jadi PBB itu ada membuat sama beberapa negara buat merancang suatu tujuan pembangunan bersama negara-negara lainnya Kak. Totalnya itu sekitar 153 negara, termasuk negara kita Indonesia. Jadi mereka tuh buat tujuan buat nanti di tahun 2000 itu dari tahun 2015 sampai 2030 Kak, buat ngerancang untuk penghapusan kemiskinan, kelaparan, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Ada banyak Kak, sekitar 17 tujuan gitu. Nah, sekarang bisa dilanjutkan sama ahli jadi Kak, kami di sini itu mengambil 5 poin dari SDGs itu, yaitu poin tadi kan ada 17 poin, kami itu mengambil di poin 6, 14, 13, 15. Nah, jadi kami ini mengambil poin sesuai dengan kesesuaian di BJM ini, mana yang jadi masalah di SDGs di BJM ini. Jadi Ulun mungkin akan menjelaskan di poin yang ke-6, yaitu Clean Water and Sanitation. Itu bertujuan memastikan ketersediaan air bersih, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan akses sanitasi yang layak untuk semua orang. Jadi mungkin di Banjarmasin sendiri ini kan mungkin airnya agak begitu. Nah, jadi di SDGs ini mungkin pemerintah itu sudah banyak melakukan penyaringan air gitu, sanitasi airnya, supaya masyarakat di sini bisa menggunakan air yang baik gitu, air minumnya baik. Itu mungkin kalau di Banjarmasin sendiri sudah mulai baik gitu, semua orang mulai kebagian air gitu. Nah, kalau untuk solusinya itu biasanya orang-orang itu setiap daerah itu mulai membangun dan memperbaiki infrastruktur air bersih sendiri. Mungkin itu Kak. Dari Kian mungkin kalau misalnya nggak terjadi apa sih Kak, nggak ngelakuin clean water dan sanitationnya bisa berakibat seperti ini Kak, banjir gitu kan seperti di Sumatera. Mungkin dari Pian ada yang ingin ditanyakan Kak mengenai SDGs? Nggak ada sih, udah paham aja. Oh ya, mungkin Ulun ingin meminta saran Pian nih Kak, apakah nanti ada ada hadiah mungkin dari kami. Jadi untuk Clean Water and Sanitation sendiri ini apakah Pian mungkin memiliki ide gitu Kak, memiliki inovasi, apakah mungkin nanti ke depannya di Banjarmasin sendiri itu air itu bisa lebih bagus lagi, mungkin penyalurannya, atau ini mungkin gambaran ke depannya gitu, misalnya menciptakan tower air yang bisa membuat hujan di seluruh BJM gitu Kak. Pian mungkin ada saran Kak, mungkin bisa akan dikembangkan ke depannya begitu. Kalau saya sih nggak ada saran gitu, udah saran dari kalian aja. Oh iya Kak, ya udah Kak. Itu aja kali ya Kak. Makasih Kak udah mendengarkan edukasi dari kami. Maaf juga mengganggu waktunya Kak. Iya, Makasih, Kak. Kak. Makasih ya Kak. Iya, makasih Kak. Kak. Sebentar boleh nggak Kak? Tapi di video nggak apa-apa kan Kak? Iya, enggak. Jadi di sini kami ini tugas LK. Kami dari kelompok 3 Ampula Memberanjaya Anterior. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lembung Mangkurat. Kemudian di sini kami ingin mengedukasi mengenai SDGs. Sebelumnya kakak tahu nggak SDGs itu apa? Tahu sih, kayak Nggak apa-apa Kak, bahasanya kakaknya aja apa? kayak apa ya? Kayak pencinta lingkungan gitu. Oh iya. Ya, Ya, kurang lebih ya.
lebih seperti itu Kak. Secara garis besarnya emang untuk melindungi dan juga untuk melestarikan lingkungan. Tadi teman saya sudah menjelaskan untuk nomor 6 dan juga nomor 7. Kami akan melanjutkan untuk nomor 14 dan juga nomor 13. Nah, dimulai dari teman saya dulu. Kak, sebelumnya perkenalkan saya Akila, mau izin menjelaskan dulu Kak, ini poin SDGs yang ke-14 ada Life Below Water. Itu maksudnya adalah upaya untuk melestarikan dan memanfaatkan lautan secara sumber daya lautan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Itu contohnya kalau misalnya di Banjarmasin ini kan Kak, pencemaran sungai akibat sampah plastik dan limbah rumah tangga itu masih tinggi. Apalagi sampah yang terbawa dari arus sungai itu menuju ke muara laut itu dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Jadi dengan poin SDGs ini, kami berharap masyarakat yang ada itu diajak, khususnya apalagi di Banjarmasin, diajak untuk menjaga sungai menjadi bagian dari rantai ekosistem perairan. Contohnya dapat mengurangi sampah plastik sekali pakai, kemudian tidak membuang limbah langsung ke sungai. Ada pertanyaan Kak atau? Nggak ada sih, soalnya ini sudah bagus banget programnya. Mungkin bisa dilanjutkan ke poin yang 13. Untuk poin 13 yaitu climate action. Nah, ini tuh dalam SDGs itu upaya untuk melawan perubahan iklim dengan mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana terkait iklim. Jadi itu seperti yang kita tahu di Indonesia itu banyak kendaraan dari kendaraan roda 4, roda 2, mungkin truk dan lain sebagainya, itu kan banyak banget. Nah, karena emisi-emisi yang kayak gitu tuh jadinya cuaca itu, iklim sekarang itu tidak menentu. Dari yang awalnya harusnya dari bulan ini, dari bulan Januari sampai mungkin dari bulan Januari sampai mungkin sampai ke Juni itu kemarau, tapi pada saat itu malah jadinya musim hujan. Nah, karena emisi-emisi ini tuh mempengaruhi ke bagaimana iklim itu terjadi. Nah, bagaimana caranya kita untuk upaya untuk melawan perubahan ini tuh mungkin kita bisa mengurangi penggunaan emisi dan lebih menggunakan energi terbarukan. Kemudian ada rehabilitasi hutan dan mengelola lingkungan yang lebih baik. Kemudian ada edukasi iklim dan peningkatan kesiapan bencana. Mungkin sekian dari kami, itu aja sih Kak. Mungkin dari Kakak ada yang kurang dimengerti atau Kakak ada saran nggak untuk untuk solusi-solusi yang mungkin Kakak pikirkan sekarang? Oh, nggak ada sih. Kak, terima kasih untuk kesediaan Kakak di video kami dan penjelasan kami. Sekian dari kami Kak, terima kasih. Terima kasih, maaf ya Kak mendengarnya. Halo Kak, permisi, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Sebelumnya kenalin, saya Irsyad dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Di sini kami mau jelasin beberapa poin dari SDGs yang mana itu berkaitan dengan berkelanjutan. Oke, mungkin teman-teman bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai poin-poinnya. Baik, perkenalkan nama saya Asyari Rohana. Sebelumnya apakah Kakak tahu apa itu SDGs? Nggak tahu. Namanya Sustainable Asli. Belum tahu. Baiknya saya akan menjelaskan. Jadi SDGs 7 itu merupakan program yang tujuannya untuk membangun energi yang bersih, yang sehat, dan aman bagi tubuh serta lingkungan, seperti menggunakan energi air, energi angin, dan juga energi lainnya yang sangat baik pada lingkungan. Tidak seperti energi yang menggunakan fosil seperti batubara dan minyak bumi yang sangat merusak bagi ekosistem serta tubuh sendiri. Contohnya itu seperti ini batubara yang dapat merusak ekosistem hewan serta dapat merusak paru-paru akibat dari polusi yang disebabkan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman. Baik, jadi poin selanjutnya yakni adalah poin 15 atau life on land, yang artinya adalah life on land ini bertujuan sebagai pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya melindungi dan memulihkan peningkatan penggunaan berkelanjutan terhadap
untuk menghentikan deforestasi, mengurangi degradasi habitat, dan juga mengelola hutan secara berkelanjutan. Selain itu, tujuan dari Life on Lake ini berfokus pada pelestarian flora dan fauna, termasuk perlindungan hewan langka dan tumbuhan endemik yang terancam punah. SDGs Poin 15 ini sangat relevan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati yang tertinggi di dunia. Namun tantangan seperti kebakaran hutan, pembukaan lahan besar, perburuan satwa liar, dan juga merusak habitat di berbagai wilayah. Hal ini mengalami penurunan populasi yang drastis. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa ekosistem daratan tetap terjaga dan berbagai spesies dapat hidup berdampingan dengan manusia secara berkelanjutan. Seperti itu, Kak. Nah, jadi selain dari beberapa poin yang sudah ada di dalam mading ini, juga terdapat poin-poin lain yang dimana dalam poin SDGs tersebut harapannya pada beberapa tahun mendatang dapat menjadi langkah untuk kita bisa memulihkan keadaan bumi seperti sedia kala. Seperti itu, Kak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.